Selamat datang di kelas Jarkom, mata kuliah jaringan komputer. Ini kelas 6P ya. Kelas 6P. Oke. Perkenalkan, nama saya Amok Darmianto. Ya. Yang semester ini akan menemani kalian atau kita sharing untuk belajar jaringan komputer bersama-sama. Ya. Jadi saya senang sekali bisa bertemu dengan kalian kelas 6P ini. Jadi satu semester kita akan belajar bersama-sama tentang jaringan komputer. Oke, untuk biar orang kan bilang tak kenal tak sayang. Tak sayang, betul kan, Pak? Betul ya. Oke, tak kenal tak sayang. Kita kenalan dulu lah ya. Kita mulai dari mana kenalannya? Ujung ke ujung. Oke, kita ujung dari sini ya, Bang. Sebutkan nama saja, Bang. Asal dari mana, boleh? Perkenalkan, nama saya Jusrianto, asal dari Pontianak. Pontianak. Boleh, Bang, lanjut, Bang. Saya Melvins, asal dari Singkawang. Oke, lanjut, Bang. Lanjut, Bang. Saya Jusrianto, asal Sanggau. Sanggau. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Ajay Antolin dari Kalimantan Tengah, Pak. Siap, lanjut. Saya Najlanti dari Sintang. Sintang. Oke, lanjut. Saya Adel dari Sintang. Lawi. Oke. Ya, terima kasih perkenalannya ya. Kita lanjut lagi. Saya mau tahu nih, di antara kalian ini, ada yang sudah belajar jaringan komputer? Boleh angkat tangan? Ada? Nggak usah malu-malu. Stephanie sudah kali, Stephanie. Belum. Ya. Ada yang sudah atau dari jurusan TKJ? Ada? TKJ? SMK? Hah? Bukan. Melvin bukan. Ajay? Tidak pernah, Pak. Hah? Tidak pernah. Benar? Ya, benar. Oke. Kalau begitu saya mau tahu, kalian kalau di kelas ini yang diharapkan dari jaringan komputer apa kira-kira? Ajay, boleh Ajay? Bisa belajar tahu lebih banyak tentang jaringan komputer, Pak. Ada lagi? Cukup. Erianti? Gimana? Iya, yang diharapkan dari mata kuliah ini? Diharapkan sih biar lebih tahu ke depannya sifatnya seperti apa. Kedepannya jaringan komputer seperti apa ya? Matel boleh Matel? Harapannya nanti setelah mengikuti perkuliahan ini ingin atau apa yang diharapkan didapatkan begitu? Bisa? Bisa apa tadi? Bisa diterapkan atau menerapkan jaringan di lingkungan yang berbeda. Oke. Ya, itu harapan-harapan. Tetapi karena kalian ini adalah jurusan informatika, kan kalian kan sebenarnya dipersiapkan untuk nantinya bisa mengembangkan sistem atau aplikasi seperti itu kan, betul ya? Dan sekarang aplikasi ataupun katakanlah kalian mau mengembangkan misalnya peralatan berbasis IoT misalnya. Kan tentu kalian butuh jaringan, betul kan? IoT, halo IoT ya. Sudah familiar kan dengan IoT kan? Ya, IoT perangkat yang terhubung atau bisa dikendalikan, bisa dioperasikan melalui apa? Melalui jaringan internet. Nah, karena kalian ini dipersiapkan untuk bisa mengembangkan sistem, membuat alat-alat yang inovatif, yang bisa dikendalikan, dioperasikan, yang tadi saya sebutkan dengan berbasis IoT, ya maka ilmu tentang jaringan itu wajib kalian miliki, ya modalnya harus ada, supaya nanti kalau buat aplikasi, sudah tahu kebutuhan jaringannya seperti apa. Begitu. Betul ya? Halo semua. Betul. Ya, jadi itu kira-kira manfaat yang pasti nanti kalian
perlukan dari atau kalau dengan setelah mengikuti perkuliahan jaringan komputer ini. Ya, jadi kita lanjut ya. Saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan kita semester ini di mata kuliah jaringan komputer. Ya, kita ada beberapa kali pertemuan cukup banyak ya karena 4 SKS. Ya. Tetapi apa yang diharapkan dari mata kuliah ini ya nanti ketika kalian selesai yaitu mahasiswa diharapkan mampu ya menerapkan teori. Jadi bukan hanya sekedar terima konsep saja karena nanti kita banyak prakteknya. Jadi mahasiswa diharapkan bisa menerapkan teori untuk mengidentifikasi kebutuhan bagaimana membangun jaringan ya. Jaringan komputer yang aman, efisien sesuai dengan kebutuhan katakanlah dunia usaha ya. Seperti yang tadi Bang Matel bilang untuk diterapkan di berbagai katakanlah kebutuhan yang berbeda gitu ya Bang ya. Betul ya Bang Matel ya. Kemudian nanti apa yang juga harus dipahami untuk bisa melakukan yang tadi saya sebutkan ya mahasiswa nanti harus bisa menjelaskan, memahami seperti standar oscillator, kemudian sistem pengalamatan. Kemudian mahasiswa juga harus bisa mempraktekkan bagaimana menggunakan atau menerapkan IP address atau sistem pengalamatan dan juga sistem pembagian jaringan yang tepat untuk berbagai kasus. Seperti itu. Kemudian mahasiswa bisa mempraktekkan juga nanti routing ya. Routing itu bagaimana menghubungkan jaringan yang berbeda-beda ya. Bisa terkoneksi internet. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga mahasiswa diharapkan bisa mempraktekkan ini nanti proyek akhirnya yaitu kita praktek bagaimana membangun jaringan wireless ya. Dengan standar 802.11 ya yang akan kita gunakan. Nanti pertemuannya karena ini adalah mata kuliah Jarkom terdiri dari 4 SKS. Jadi seminggu itu ada 2 kali pertemuan ya. Hari Senin dan hari apa kita ketemu Kamis ya. Oke, Senin dan Kamis. Jadi 1 minggu kita 2 kali pertemuan. Jadi total kalau kita hitung-hitung ya dalam 1 semester ini kita ada sekitar 28 kali pertemuan. Ya. Nanti untuk penilaiannya ya tentu dari materi yang ada nanti saya akan menyampaikan atau mengambil penilaian untuk kalian ya apakah materi yang kita pelajari bisa kalian pahami dengan baik. Ya, nanti ada latihan-latihan, kemudian ada proyek kelompok begitu ya. Makanya ruangan ini disetting seperti ini. Ya, jadi nanti setiap kelompok punya kasus dikerjakan bersama-sama ya per kelompok seperti ini. Kemudian nanti juga akan ada namanya untuk penilaian itu di tengah semester ada namanya UTS ya. UTS saya kecilkan dulu ya. Masing-masing proses penilaian ini ada bobotnya ya. Jadi yang besar itu di UTS itu 30%. Kalau latihan-latihan tadi ada poin-poin. Nanti ini saya bagikan ya FPS ini kalian bisa lihat. Ini kontrak perkuliahan kita selama 1 semester. Kemudian di akhir perkuliahan kita juga ada namanya ujian akhir semester. Bobot porsi nilainya 40%. Ya. Jadi nilai itu bukan hanya dari latihan-latihan saja, tetapi juga ada UAS, ada MIT, ya, dan juga sikap kalian juga jadi pertimbangan, begitu ya, untuk nilai akhir kalian bisa lulus apa tidak di mata kuliah ini, begitu. Untuk referensi nanti kalian boleh baca dan ini juga bisa saya bagikan, ya. Ada beberapa referensi yang bisa kita gunakan di perkuliahan ini, ya ada beberapa nanti kalian boleh baca ini. Ya. E-booknya ada, bisa saya bagikan nanti. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya dulu untuk RPS kita? Aman ya? Aman? Aman ya? Oke, aman. Terima kasih kalau begitu. Kita kasih aplaus dulu lah untuk kita semua. Oke.
Oke, dan ini nanti format tugas juga akan saya bagikan ke kalian, bisa kalian baca. Seperti itu untuk kontrak perkuliahan kita. Dan untuk di kelas, kita nanti ada aturan-aturan kelas ya, supaya perkuliahan ini menjadi tertib, berjalan lancar dari awal sampai akhir. Ya, kita punya ketentuan dan saya yakin kalian sudah biasa dengan aturan lab ya, karena ini sudah semester 6 ya. Kalian ikuti saja begitu. Ketentuan lab tetap berlaku ya. Ikuti saja mulai dari pakaian, jam kedatangan, tata tertib di dalam ruangan, menjaga ketenangan dan sebagainya. Seperti itu harus harus ditaati ya. Oke. Kira-kira mata kuliah ini gimana? Menarik? Halo? Menarik. Menarik ya? Ya. Dari daftar materi tadi sudah nampak ya apa yang dipelajari? Apa saja? OSI layer, IP address, sistem pengamatan, subnetting, ada routing, ada wireless, ya kan? Nanti ada pengenalan perangkat yang lebih expand lagi, router mikrotik tadi di pertemuan terakhir itu ada tadi. Ya, jadi diharapkan nanti setelah kalian mengikuti perkuliahan ini, kalian bisa membangun jaringan, katakanlah model lab seperti ini ya, bisa kalian bangun konfigurasi sampai dia connect berfungsi seperti yang sedang kita pakai ini. Atau seperti tadi teman Anda bilang bisa diterapkan di katakanlah di luar, di kasus yang berbeda-beda. Ya, yang penting konsepnya dasarnya kalian sudah dapat ilmu jaringan itu ngerouting itu bagaimana, menerapkan IP address itu seperti apa, itu pasti kalian bisa. Oke ya. Bisa kita lanjutkan materi ini, halo semua? Bisa. Oke ya. Oke. Baik, saya akan menyampaikan materi berikutnya. Ya kita jeda ya, ini nanti jangan terlalu tegang ya, senyum sikit. Ini saya pun jadi tegang juga ini. Ya, selamat pagi semuanya. Iya, Bang. Kita lanjut hari ini pertemuan ke-9 ya, sesuai dengan RPS yang kita miliki. Jadi kita sudah di pertemuan ke-9. Ya, pertemuan ke-9 itu topik kita adalah tentang apa? Halo semua. Ya, jadi kita sudah di pertemuan ke-9 ini tentang IP address ya. Jadi topik-topik nanti kita akan mempelajari IP address versi 4 itu seperti apa. Nanti ada pembagian kelasnya. Lalu nanti ada IP private, IP public itu seperti apa. Lalu nanti ada IP static dan IP dinamis seperti apa. Tentunya di awal ini agak lama ya di poin nomor 1 ini. Karena nanti kita mempelajari tentang formatnya, cara perhitungannya, pembagian kelasnya dan sebagainya. Oke, kita lanjut saja untuk materi. Kita di pertemuan ke-9 dan sampai beberapa pertemuan ke depan kita akan mempelajari topik ini. Ya, IP address cukup panjang topiknya ya. Karena topik ini cukup banyak dan penting gitu ya untuk dasar kita mempelajari jaringan. Kalau tidak menguasai IP address dengan baik, ilmu jaringan kita tidak bisa berkembang. Saya pastikan itu ya. Tidak bisa berkembang atau kita ketemu kasus yang berbeda nanti kita akan kesulitan ya. Kalau mau belajar jaringan lebih lanjut, ini adalah basicnya, pondasinya. Jadi IP address tolong dipahami dengan baik ya. Baik, IP address dari katanya ya ada IP ya. IP itu singkatan dari Internet Protocol ya. Nggak apa-apa, Internet Protocol. Jadi ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi di jaringan internet. Lalu ada kata address, alamat. Oke, address alamat. Pertanyaan saya, Jupri, kamu punya HP? Punya. Caroline ya? Punya HP juga? Iya. Supaya HP-mu bisa terhubung dengan HP Jupri, apa yang harus ada di HP-mu dan HP Jupri? Hah?
Bluetooth, apalagi yang harus ada di HP-mu supaya bisa, kalau enggak HP-mu hanya sebuah mesin biasa aja, nggak ada fungsi apa-apa. Sorry. Internet. Jaringan internet, ya betul jaringan. Tapi untuk bisa connect ke jaringan internet itu loh, harus apa yang ada. Waktu kamu beli HP, ya waktu kalian beli HP, biasa kamu harus beli apa lagi tuh? Yang bentuknya kecil itu? Hah? Itu sih. Apa? SIM ya? SIM, oke. Kalau nggak ada SIM gimana HP kita? Nggak bisa, kamu nggak bisa kontakkan dengan dia kan? Betul kan? Telepon biasa pun nggak bisa kan? Harus ada SIM card-nya. Di SIM card itu berupa apa sih SIM card itu? Nomor. Betul ya? Nomor berapa HP-mu? 08 sekian begitu ya. Kamu sama 08 sekian. Nomor HP itu berfungsi supaya apa? HP-mu bisa dihubungi oleh HP orang lain. Ya. Kalau di HP dia harus punya nomor SIM ya, nomor kontak itu. Kita bilang nomor kontak atau nomor telepon atau nomor WA apalah kita nyebutnya. Tetapi biasanya berupa kartu yang dimana kartu itu sebenarnya menyimpan nomor saja. Nah, nomor itu sebagai alamat HP-mu. Alamat HP-mu. Gitu ya. Kalau nggak ada nomor itu, HP kita tidak bisa connect ke jaringan telepon seluler. Ya. Itu kalau di HP. Sekarang, rumahmu ada alamat nggak? Ada nomornya kan? Sama ya, Melvin ya? Ada nomornya ya. Fungsi nomor rumah alamat itu apa? Supaya ya, kalau rumahmu tak ada nomornya, kamu bisa kirim barang nggak ke dia? Nggak bisa. Jadi fungsi nomor rumah adalah supaya apa? Bisa dihubungi. Orang mencarinya bisa ketemu. Kurir bisa antar paket. Oh, kalau baca alamatnya pasti dia. Tuh ya. Kita warga negara Indonesia punya NIK nggak? Ya. Punya. Setiap orang punya NIK, nomor induk kependudukan ya kalau nggak salah ya. Itu setiap orang di KTP itu punya nomor. Itu adalah nomor identitas. Ya. Setiap orang berbeda unik. Ya. Dan itu fungsinya adalah identitas. Kalau orang cari saya NIK sekian pasti itu punya saya. Punya kalian pasti beda-beda juga. Ya. Jadi perangkat di jaringan itu juga perlu namanya alamat untuk bisa saling terhubung atau terkoneksi. Nah, itulah yang disebut dengan IP address, Internet Protocol Address, yang merupakan untuk apa? Sistem pengalamatan di jaringan. Jadi setiap perangkat yang mau terkoneksi ke jaringan wajib punya nomor, wajib punya alamat unik biasanya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Di sini ada gambar ya, ada gambar berbagai perangkat itu yang dikasih nomor merah itu, ya. Itu adalah nomor IP-nya ya. Jadi kalau udah dikasih gitu dia bisa connect. Jadi kalau misalnya perangkat ini PC ya, misalnya PC 1 dengan PC 2, kalau mau berkomunikasi ya, dia wajib dikasih yang namanya IP ya. Sini juga harus punya IP. Dua-duanya harus punya IP supaya bisa komunikasi. Sekarang saya akan demokan dulu sebelum kita lanjutkan materi ini, atau lebih baiknya supaya kita lebih memahami fungsi dari IP address itu seperti apa. Itu ya. Nanti kalian juga boleh demokan. Nanti kita pakai aplikasi namanya Cisco Packet Tracer ya. Cara pakainya ya tinggal kalian buka saja nanti aplikasinya. Mulai dibuka sekarang ya. Ya, di PC kalian masing-masing itu ada. Boleh mulai dijalankan.
Sudah ya? Halo semua? Sudah ya? Nah, sekarang perhatikan saya di layar dulu ya. Perhatikan di layar dulu. Saya akan demokan bagaimana fungsi dari IP itu supaya perangkat itu bisa terhubung ya. Jadi saya pakai perangkat namanya switch. Kita sudah belajar tentang perangkat-perangkat jaringan di pertemuan keberapa kemarin itu. Jadi saya gunakan switch di sini dan perangkat akhirnya saya pakai laptop seperti ini ya. Tinggal kita drag and drop seperti ini. Nah, saya hubungkan switch dengan laptop ini dan saya kalau posisinya seperti ini, maka laptop saya itu hanya ya sekedar laptop aja, tapi belum bisa berkomunikasi antar laptop satu dengan laptop dua, karena belum ada alamatnya. Ya, untuk bisa berkomunikasi, ya saya harus kasih alamat ke sini. Cara kasih alamat seperti ini. Ya. Kita klik config di sini, saya ke pas Ethernet, ya saya bisa kasih IP-nya. Ini kita terima aja dulu angka-angkanya seperti ini. Nanti kalian ikuti saja dulu. Ini hanya untuk memberi gambaran bahwa perangkat ini harus diberi alamat supaya bisa dihubungkan dengan dengan yang lain seperti itu. Jadi IP-nya adalah 192.168.1.1 seperti itu ya. Kemudian saya close seperti itu saja, kasih alamatnya, kasih IP ya. Yang ini juga saya kasih hal yang sama. Ya, cuma nomornya harus berbeda. Tadi ujungnya itu 1.1, ini ujungnya 1.2, depannya masih sama. 192.168.1.2 ya. Nah, kalau sudah begini, perangkat laptop yang pertama sudah dikasih alamat, yang kedua juga sudah dikasih alamat, harusnya kita bisa menghubungkan mereka, kita bisa simulasikan. Saya mengirim paket dari sini ke sini. Bukti bahwa mereka terhubung itu, paket bisa dikirim dari sini dan nyampe ke sini. Kayak orang ngirim paket real dari ekspedisi seperti itu ya, atau kalian ngirim surat gitu ya. Sekarang sih jarang kirim surat ya, kalau dulu sering. Saya simulasi saja. Saya kirim paket dari sini menuju ke sini gitu ya. Nah, kalau paketnya nyampe bisa berangkat. Nah, ini udah sampai ya. Saya balik lagi. Nah, ini artinya dua perangkat ini, laptop 1 dan laptop 2 itu terhubung. Sekarang saya hapus nih alamatnya. Ya, saya hapus ya alamatnya ya. Alamat laptop 2 ini. Saya hapus. Apa yang terjadi? Sekarang saya sudah tak bisa kirim paket lagi dari laptop 0 ke laptop 1 ini. Dan nggak bisa. Ya, sudah tidak bisa. Karena alamatnya sudah tidak ada. Yang ini masih ada, tapi yang ini nggak ada. Karena nggak ada, ya kita nggak bisa hubungi dia. Sama seperti HP tadi, kalau nggak ada SIM card, itu tidak bisa dihubungi. Dia hanya sebuah perangkat mesin HP saja. Rumah, kalau tidak ada alamatnya pun kita tidak bisa carinya. Ya, mungkin kalau menduga-duga bisa, tetapi itu sangat sulit. Ya, kalau sudah tahu mungkin bisa ketemu, tapi kalau saya suruh kalian cari rumah Budiman ada di Singkawang tapi nggak tahu nomornya berapa, carilah. Kira-kira ketemu nggak? Rumah Budiman di Singkawang, alamatnya mana? Nggak ada alamatnya. Tapi kalau saya bilang, tolong cari alamatnya, misalnya Trisyanto. Trisyanto alamatnya di mana Trisyanto? Kota Baru. 15. Jalan apa bang? Jalan Perdamaian. Nomor 15. Pasti ketemu. Kota Baru ya, Pontianak ya. Kuburaya gitu. Kuburaya, oke, sip. Nah, sekarang kalian coba simulasikan ini yang sudah saya kasih contoh tadi. Boleh dipraktekkan ya. Dari awalnya belum ada alamat, tak bisa kirim data. Nanti setelah dikasih alamat, akhirnya kalian bisa simulasikan ngirim paket data. Boleh dipraktekkan? Halo semua? Ya, boleh. Ya. Kalau ada kesulitan, tolong kasih tahu ya. Nanti dibantu.
Oke, sudah bisa semua ya? Halo, Sudah, sudah ya? sudah. Oke, ternyata tidak sulit ya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer dan sudah paham ya fungsi IP address untuk apa tadi? Halo? Untuk fungsinya sebagai alamat perangkat ya supaya bisa dihubungi. Ya. Jadi kalau sudah ada alamat sebuah perangkat, dia bisa terhubung ke jaringan. Kalau nggak ada alamat, tak bisa terhubung ke jaringan. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya dulu? Halo? Pak, saya Pak. Ya, Saya Jantolin Pak. Ajay. Saya ingin bertanya ke Bapak. Ya, Ya, mengapa format IP address ini seperti ini Pak? Terdiri dari blok-blok dan aktif. Nah, itu apa Pak? ya. Kenapa ada blok-bloknya itu ya? Ya, Ya, karena kalau Ajay punya HP, punya nomor ya. Ada berapa digit di situ Ajay? ada 12. Ada 12 ya. Atau misalnya di NIK. NIK ada berapa digit? 16. 16 ya. Pasti di situ ada tanggal lahirmu ya nak, betul ya? Mungkin kode provinsi, apalagi tahun lahir, bulan lahir dan sebagainya. Dan itu membuat angka itu menjadi unik sebagai identitasmu. Jadi di pengalamatan jaringan juga seperti itu ya. Jadi blok-blok itu nanti mewakili misalnya jaringan ini jaringan berapa, perangkatnya nomor berapa ya. Jadi asumsinya seperti itu. Oke, bisa diterima aja. Bisa Pak? Bisa ya. Ada lagi yang mau bertanya? Halo. Andre mungkin Andre? Atau saya yang bertanya nih? Nah, ya boleh ya saya bertanya ya. Halo semua. Nah, Matel ya, Matel. Matel. Tadi fungsinya IP address apa Matel? Sebagai alamat bagi perangkat yang ingin dihubungkan ke jaringan. Oke ya, terima kasih Matel jawabannya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukup materinya sampai di sini. Apakah bisa diterima? Halo, bisa ya. Jadi kalau kita simpulkan hari ini, ya kita sudah mempelajari IP address itu apa, fungsi-fungsinya untuk apa di jaringan ya, dan juga ada pembagian-pembagian kelas tadi. Ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Cukup sekian bisa kita akhiri. Halo semua. Bisa. Ya, terima kasih. Sampai ketemu hari Kamis. Oke? Oke. Ya, kita kasih aplaus lah untuk kita semuanya.